Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat, Ibu Tia Ayuningrum, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah umum Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Indah Saputri dengan NIM 1903398. Saya berasal dari program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pertama dari mata kuliah umum Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada materi pertama ini, terdapat 4 subtopik. Yang pertama, yaitu kedudukan administrasi dan supervisi dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, konsep profesi. Yang ketiga, profesional, profesionalisme dan profesionalisasi. Dan yang keempat, guru sebagai profesi. Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu dari sub-materi pada materi pertama ini, yaitu administrasi dan supervisi pendidikan. Baiklah, saya akan memaparkan subtopik yang pertama, yaitu kedudukan administrasi dan supervisi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebelumnya, saya akan memaparkan apa itu definisi dari administrasi. Secara etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ad yang artinya ke, dan ministrare yang menurut Gay pada tahun 1992, yaitu memiliki arti melayani, membantu, menunjang pencapaian suatu tujuan sehingga benar-benar tercapai. Selanjutnya, menurut Siagian, pada tahun 1986, beliau mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, secara harfiah, administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi sendiri dapat diuraikan menjadi 5 pengertian pokok. Yang pertama, administrasi merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan manusia. Yang kedua, rangkaian kegiatan itu merupakan suatu proses dan bersifat dinamis. Yang ketiga, proses itu dilakukan bersama oleh sekelompok manusia yang bergabung dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir, proses itu dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses pengelolaan itu dilakukan agar tujuan dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, administrasi pendidikan itu memiliki beberapa arti, yaitu sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antara komponen Selanjutnya, apa itu administrasi pendidikan? Administrasi pendidikan adalah sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antara komponen pendidikan sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Kemudian, administrasi pendidikan ini merupakan subsistem dari sistem pendidikan di sekolah yang bertujuan untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Komponen utama dalam sistem pendidikan yang memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan pendidikan adalah seorang guru. Oleh karena itu, guru mempunyai peranan penting dalam administrasi pendidikan, terutama dalam melaksanakan fungsi pokok administrasi.
Baiklah, selanjutnya subtopik yang kedua yaitu konsep profesi. Sebelumnya, apa itu profesi? Profesi berasal dari bahasa Latin, yaitu professio yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas, menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Selanjutnya, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keterampilan dari pelakunya dan membutuhkan pelatihan serta penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus dari dirinya sendiri. Selanjutnya, subtopik yang ketiga, yaitu profesional, profesionalisme, dan profesionalisasi. Yang pertama yaitu profesional. Profesional ialah orang yang hidup dengan cara mempraktekkan suatu keterampilan atau keahlian tertentu yang terlibat dengan suatu kegiatan menurut keahliannya. Jadi dapat disimpulkan, profesional yakni orang yang menjalankan profesi sesuai dengan keahliannya. Adapun ciri-ciri dari profesional yang diantaranya sebagaimana di bagian bawah ini. Yang pertama yaitu memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih tinggi. Yang kedua memiliki kode etik. Yang ketiga memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi. Yang keempat memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja. Dan yang keenam yaitu menjadi anggota organisasi dari profesinya. Kemudian yang kedua yaitu profesionalisme. Ia memiliki arti sebagai sifat-sifat atau kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu, dan lain-lain, sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal dari profesi yang bermakna, berhubungan dengan profesi, dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Itu menurut KBBI tahun 1994. Jadi, profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran, atau kualiti dari seseorang yang profesional, menurut Lockman tahun 1987. Selanjutnya, yaitu kualitas profesionalisme didukung oleh beberapa ciri. Yang pertama, keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal. Yang kedua, meningkatkan dan memelihara image profesi. Yang ketiga, keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. Dan yang keempat yaitu mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi. Selanjutnya yaitu profesionalisasi. Profesionalisasi berasal dari kata professionalization yang berarti kemampuan profesional. Menurut Makmum tahun 1996, beliau menyatakan bahwa profesionalisasi adalah proses usaha menuju ke arah terpenuhinya persyaratan suatu jenis model pekerjaan ideal. Secara umum, profesionalisasi adalah suatu proses pendidikan atau pelatihan menuju kepada perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Profesionalisasi dalam bidang keguruan mengandung arti suatu proses pendidikan atau pelatihan menuju kepada perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tugas profesionalisasi seorang guru secara normatif menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berkewajiban
Yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kemudian yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Dan yang terakhir, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, yang keempat yaitu guru sebagai profesi. Guru sebagai profesi memiliki arti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan. Profesi guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran. Uraian tugas pokok tersebut mencakup keseluruhan unsur proses pendidikan dan peserta didik. Tugas pokok itu hanya dapat dilaksanakan secara profesional bila persyaratan profesional yang ditetapkan telah terpenuhi oleh seorang guru tersebut. Selanjutnya, adapun tugas dari seorang guru sebagai profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinya sehingga tumbuh dan berkembang dengan total dan sempurna. Yang kedua, membantu anak belajar sehingga kemampuan intelektualnya tumbuh dengan menguasai berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, nilai, dan juga sikap. Yang ketiga, menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan dan metodologi yang penuh dengan kreativitas, sehingga kreativitas peserta didik tumbuh dan berkembang. Kemudian, menanamkan berbagai nilai-nilai dalam diri peserta didik, sehingga melekat dan tumbuh menjadi satu dengan perilaku peserta didik setiap hari. Selanjutnya, membangun watak dan kepribadian peserta didik menjadi orang yang memiliki watak dan kepribadian tertentu yang diperlukan oleh masyarakat luas. Kemudian, mengajar peserta didik bagaimana berhubungan dengan orang lain, dan yang terakhir, mengembangkan peserta didik menjadi orang yang berakhlak mulia. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada materi pertama ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih kepada teman-teman dan ibu yang telah membantu saya dalam mencapai tujuan pembelajaran pada mata kuliah umum Administrasi dan Supervisi Pendidikan ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Semoga pandemi ini cepat selesai dan kita dapat berjumpa secara langsung tatap muka di dalam kampus. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.